Selamat berjumpa kembali dengan Akbi Faktual. Selamat menikmati sajian kami. Ya, yang alokasi waktu kita akan lihat dulu. Kita sudah berkurang waktunya, tapi tidak apa-apa karena tinggal 4 sikap dan itu tidak lama. Alokasi waktu untuk paruh kedua, sikap konselor pastoral. Tadi sudah pembukaan dan seterusnya, kita nanti sampai ke penyajian, mungkin hanya beberapa menit, kurang dari 50 menit, kemudian kerja individu dan pembahasan mungkin kurang dari 40 menit, tapi kerja kelompok dan pembahasan mungkin bisa lebih dari 40 menit. Tetapi kita akan mengakhiri nanti seperti biasa pada pukul 7 malam waktu Indonesia Barat. Baik, kita akan mulai saja. Sikap yang ketujuh, karena pada minggu Kamis Jumat yang lalu kita sudah membahas 6 sikap pastoral konselor pastoral, kita sampai ke sikap yang ketujuh, yaitu kenal diri. Kalau Ibu dan Bapak sudah membaca bab 4 dari buku Pak Toto itu pasti sudah lebih memahami. Konselor pastoral menyadari siapa dirinya, semua perasaan dan pengalamannya sendiri di dalam memberikan konseling. Hal ini akan mendorong konselor untuk selalu bertanya pada dirinya sendiri, apakah yang saya berikan itu betul-betul untuk kebaikan konseli, apakah saya melakukan konseling ini memang benar-benar untuk semata-mata manfaat dari konseli, bukan untuk mencari manfaat bagi diri saya. Kita sebagai konselor pastoral juga punya sikap yang reflektif, yang membuat kita merenung, membuat kita mempertanyakan pada diri sendiri, apakah arah konseling saya sudah tepat, apakah tindakan saya itu untuk pertumbuhan konseli, dan kalau saya mempelajari konseling ini, apakah itu akan nanti membawa pertumbuhan bagi konseling dan bagi saya pribadi. Itu kenal diri. Kemudian kita lanjutkan, memang pusat perjumpaan konseling itu adalah konseli, bukan pada diri kita. Ya. Sikap kenal diri ini akan membantu konselor pastoral untuk terus menyadari bahwa segala sesuatu yang dilakukan adalah untuk kepentingan dan pertumbuhan konseli. Ini penting, bukan untuk pertumbuhan saya sebagai konselor pastoral, tetapi semata-mata adalah untuk pertumbuhan konseli. Sehingga kita sebagai konselor pastoral tidak memanipulasi proses konseling demi kepentingan kita sendiri. Kalaupun sebagai konselor pastoral kita itu bertumbuh melalui konseling pastoral yang kita berikan, maka pertumbuhan itu terjadi dengan sendirinya, bukan karena kita membuat manipulasi. Itu kenal diri. Jadi terbuka untuk mengetahui bagaimana pengalaman kita, perasaan kita dapat membantu konseling kita, bagaimana kita merefleksikan hal-hal yang terkait dengan proses konseling, sehingga itu membawa pertumbuhan pada konseli, dan kalau misalnya tidak bertumbuh, kita bisa tahu apa sebabnya, kemudian kita bisa mengembangkan diri. Itu kenal diri. Yang berikutnya, sikap yang ke-8 adalah holistik. Saya kira ini sudah dipahami dengan baik oleh Ibu dan Bapak, karena ini kerap kali disinggung kalau kita belajar konseling, pasti kata holistik ini muncul. Ya. Sikap holistik adalah cara pandang dan pola pikir yang dimiliki konselor pastoral sehingga dia mampu melihat konseli dalam seluruh segi kehidupannya, secara fisik, mental, sosial, spiritual. Jadi itulah yang disebut dengan holistik. Kita mampu melihat 4 aspek: fisik, mental, sosial, dan spiritual. Dengan demikian, tidak memikirkan krisis kehidupan secara sempit, terpotong-potong, atau terkotak-kotak, tetapi secara keseluruhan dan terintegrasi.
Juga dengan waktu, rentang waktu tidak hanya saat ini, tapi juga bisa terkait dengan yang lalu, sekarang, dan yang akan datang. Di samping itu holistik berarti juga kita bisa menggunakan sumber-sumber yang ada, yang cukup luas, tidak hanya berdasarkan sudut pandang agama tertentu saja, tetapi juga kita bisa menggunakan sumber-sumber yang lain. Nah, misalnya contohnya pensiun ya. Masalah pensiun. Apakah masalah pensiun itu hanya merupakan misalnya masalah pekerjaan atau secara fisik saja orang kehilangan pekerjaannya? Saya kira bukan ya, karena masalah pensiun itu juga menyangkut harga diri, mungkin ada secara psikologis, post power syndrome, juga barangkali ada kaitannya dengan spiritual, karena barangkali mempertanyakan kok umur saya sekian masih sudah pensiun, dan seterusnya. Jadi kita bisa melihatnya dari 4 aspek. Tidak hanya melulu dari aspek fisik, tetapi juga sosial. Misalnya karena pensiun itu kita kehilangan relasi sosial yang selama ini ada, dan seterusnya. Itu holistik. Nanti kita akan berlatih mengenai holistik ini ya, Ibu dan Bapak, kalau kita sampai pada acara kerja kelompok. Kemudian berikutnya adalah universalistik. Ini universalistik adalah kita bisa menghargai keperbedaan dan saling menerima sebagaimana adanya. Kadang-kadang juga sulit ya untuk menerima keperbedaan konseli. Tetapi kalau kita mengetahui bahwa sikap universalistik itu sangat penting, karena dengan begitu kita tidak memakai hanya kacamata kita, tapi melihat bahwa ternyata ada perbedaan-perbedaan di antara kita dan konseli kita, tetapi kita tetap bisa melayani dia, memahami dia, menerima dia sebagaimana adanya, bukan dari kacamata saya. Itu universalistik. Yang terakhir adalah otonom. Ya, otonom. Nah, otonom itu kemandirian ya. Sikap ini memungkinkan konselor pastoral memiliki hak dan kemampuan untuk mengatur diri sendiri, bebas, tidak tercampur, tidak hanyut, tidak kehilangan diri, dan netral. Di sini saya mengatakan ini bukan pesan sponsor. Kalau misalnya ada pengiriman konseli dari lembaga tertentu, kita tidak boleh melakukan konseling untuk kepentingan lembaga itu, di mana hasilnya diarahkan untuk mendukung lembaga itu atau sesuai keinginan lembaga itu, tidak. Walaupun konseli kita dikirim oleh lembaga tertentu, tetapi kita tetap punya otonomi untuk melakukan konseling, untuk melihat secara objektif, dan hasil yang akan nanti dicapai tidak diarahkan untuk kepentingan atau sesuai dengan keinginan dari lembaga tersebut, untuk memiliki otonom antara lain. Baik, Ibu dan Bapak, sampai di sini dulu. Apakah ada pertanyaan barangkali? Silakan, dari 10 sikap, boleh dengan yang kemarin, dari 10 sikap itu apakah ada yang ingin bertanya atau menambahkan, mungkin memberi masukan? Ada, Bu. Silakan. Ya, silakan Pak Raden. Terkait dengan kenal diri, ya. Salah satu kenal diri itu berdampak pada pertumbuhan konseli. Ya. Tadi Ibu Liana sempat mau mengatakan bahwa bagaimana seorang konselor itu bisa memanipulasi sebuah pertumbuhan konseli. Seperti apa itu? Bahwa seorang konselor itu terkait dengan kenal diri, terkait dengan pertumbuhan konseli, konselor itu bisa memanipulasi. Apa yang dimaksud konselor bisa memanipulasi? Ya, terima kasih untuk pertanyaannya Pak Raden. Jadi begini, konselor itu kan
kalau sebetulnya konselor itu cerdik ya, dia bisa melihat prosesnya, dia bisa melihat apakah itu bisa menguntungkan dirinya dengan, misalnya kalau saya membuat konseling menjadi tergantung pada saya untuk kepentingan saya itu bisa, ya. Jadi itu memanipulasi proses namanya, memanipulasi proses supaya itu untuk pertumbuhan saya sendiri. Oh, saya kayaknya bisa ditolong loh dengan ceritanya, saya lama-lamain gitu ya. Itu salah satu. Tentunya banyak lagi cara-cara yang bisa dipakai. Tapi yang misalnya gini juga. Kalau misalnya mestinya konseling itu bisa selesai dalam 4 kali pertemuan. Iya. Ya, 4 kali pertemuan. Tapi saya membuatnya lebih lama. 6 kali pertemuan. Barangkali karena ada maksud-maksud tertentu. Barangkali saya bisa mengambil keuntungan dari tambahan 2 pertemuan itu. Karena saya belum selesai dengan dia. Apakah itu dari segi pertumbuhan pribadi saya, apakah karena saya nyaman dengan dia juga, saya butuh data-datanya untuk penelitian saya juga, dan seterusnya. Ya. Oh, begitu. Makasih, Bu. Baik, terima kasih Pak Raden. Ya. Ya, silahkan yang lain barangkali dari 10 sikap kemarin dari yang dibaca, barangkali Ibu dan Bapak ada pertanyaan, silahkan. Ya, Nak. Ya, Pak Ayub, silahkan. Ya. Agak putus-putus ya, Pak? Agak putus-putus, Pak. Putus-putus, Pak. Oh, Agak putus-putus, Pak. ya, Kak. Tidak bisa ya, agak putus-putus ya. Iya, Ibu. Boleh lanjut. Iya, boleh lanjut ke yang lain dulu lah. Nanti Pak Ayub, kita kembali ke Pak Ayub ya. Masih ada Ibu dan Bapak? Tidak ada? Bagaimana, Kak? Ya, silakan Ibu Ian. Iya, saya melihat sudah membaca 10 sikap di bukunya Pak Toto, Bu. Pada akhir dari bab ini di halaman 129 itu dikatakan begini, Bu. Andaikan salah satu sikap hilang, maka konselor pastoral tidak akan disebut sebagai konselor pastoral berkualitas. Nah, ini menjadi satu bahan evaluasi buat saya juga, Bu. Kalau misalnya ke depan saya jadi seorang konselor pastoral, berarti harus ada 10 sikap yang ada dalam diri saya. Nah, menanggapi apa yang dituliskan dalam halaman 129 itu, bagaimana menurut Ibu kalau misalnya saya sebagai seorang konselor pastoral tapi tidak memiliki salah satu sikap konselor pastoral, apakah saya memang bisa disebut sebagai seorang konselor pastoral atau saya harus mengikuti pelatihan keterampilan lain-lain untuk bisa membekali diri saya menjadi seorang konselor pastoral yang profesional. Itu Ibu. Ya. Baik, terima kasih Ibu. Nah, persoalannya itu akan menjadi terkait dengan topik diskusi kita, Bu. Jadi nanti saya akan memberi jawaban sesudah kita diskusi, Bu, ya. Ya, baik. Terima kasih, Bu Ian. Ya, terima kasih. Baik, masih ada Ibu dan Bapak? Lanjut, Bu. Lanjut ya. Sudah ya? Hah? Sudah bisa Ibu Ya, ya? Pak Ayub. Sudah bisa ya? Silakan, Sudah lancar? Pak Ayub, silakan. Iya, saya di sikap yang ke-10 Ibu. Oke. Nah, beberapa waktu yang lalu ada teman pendeta, saya tidak tahu apakah karena dia tahu bahwa saya lagi belajar sedikit tentang konseling pastoral ini sehingga dia katakan dia mau titip seorang ada seseorang yang punya masalah dan dia mau titip ke saya untuk mendampingi beliau. Nah, iya, jadi saya sedikit ini masuk dalam sikap yang ke-10 ini
tentang kenetralan kita sebagai konseling pastoral. Ya, 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 ya nggak apa-apa dititip, tetapi tidak boleh diarahkan Bapak Pendeta itu atau Ibu Pendeta itu tidak boleh mengarahkan nanti mestinya harusnya hasilnya begini begitu loh, gitu. Ya, artinya walaupun dititip, kalau dititip kan boleh tolong deh ini dibantu didampingi itu aja, tapi sesudah itu dia tidak berhak untuk mengarahkan oh konselingnya mesti harusnya begini, nanti hasilnya harusnya begitu. Meskipun itu titipan dia gitu. artinya setelah dia serahkan kepada kita itu berarti bahwa dalam tanggung jawab kita, Ibu, ya, begitu? Oh iyalah, ya karena kita yang melakukan konseling itu cuma begini aja loh. Titipan itu berarti kalau kasusnya Pak Ayub tinggal ada orang yang karena melihat Pak Ayub belajar itu lalu memberikan konseli kepada Pak Ayub gitu kan maksudnya? Yes. Ya. Ya, nggak apa-apa. Siapapun bisa memberikan kepada kita. Tetapi itu Malah berarti, bersyukur toh dapat konseli. ya, Tidak itu usah berarti, sedih, dapat. ya, itu berarti bahwa ketika dia serahkan kepada kita, tidak ada seorang pun yang berhak untuk mengintimidasi kita dalam rangkaian itu, ya, Bu, ya. Ya, betul. Ya. Ya, makasih, Bu. Ya, terima kasih. Baik, Ibu dan Bapak, nanti bisa dilanjut kalau ada pertanyaan atau masukan. Sekarang kita akan melihat berikutnya tugas individu yang kasusnya dilompati dulu ya Kak Ica. Kita sampai ke sikap mana saja yang masih perlu saya kembangkan. Jadi Ibu dan Bapak setelah belajar 10 sikap itu, menurut Ibu dan Bapak, sikap mana saja yang masih perlu dikembangkan? Itu biasanya semuanya, dan begitu, tetapi sikap mana yang masih perlu dikembangkan? Dari ranking 1 sampai 10 ya ambillah mungkin 3 sikap atau 5 sikap, paling banyak masa semuanya ya yang dikembangkan. Yang kira-kira paling perlu dikembangkan. Nanti kita akan sharing ya Ibu dan Bapak. Saya berikan waktu 5 menit kepada Ibu dan Bapak untuk menimbang-nimbang dari 10 sikap itu, kira-kira sikap mana yang masih perlu dikembangkan dan mengapa. Ya, silahkan. Boleh saya, Ibu? Oh ya, silakan Pak Roli, sudah ya, silakan. Kalau saya yang perlu dikembangkan itu yang holistik itu, Bu. Oh, holistik ya. Ya, karena kita kan biasanya melihat konseli sepotong-sepotong. Maksudnya bagian-bagian saja. Yang sosialnya saja di situ, atau lebih berat ke sosial, atau lebih berat ke fisik, dan lain-lain. Lebih berat ke spiritual ya, kadang-kadang kalau pendeta. Apalagi ke spiritual. Iya. Betul. Apalagi kalau pendeta kan biasanya berbias ke situ kan, Bu. Iya, biasanya betul. ke spiritual saja. Jadi menurut saya, kalau saya pribadi yang perlu dikembangkan yang itu, holistiknya. Ya, terima kasih, baik. Bu. Terima kasih Pak Roli. Berikutnya ada peserta yang akan sharing. Silakan Pak Endro. Boleh Bu, Pak Endro. Boleh Pak Endro. Ya, Bu. Oke. Kami adalah pendeta yang sering dimutasi dari satu tempat ke tempat yang lain. Ya. Nah, terus ketika di tempat sebelumnya kan kami sudah punya konselinya. Ya. Misalnya orang dengan menderita HIV/AIDS. Nah, ini pertanyaan ya Pak ya. Ini pertanyaan ya. Ya bukan tentang otonom. Jadi yang harus Oke. Ya. Nah, ketika kami dimutasi, terkadang otonomnya seorang konseli itu susah untuk terwujud. Mereka itu sangat tergantung pada konselor sebelumnya dan tidak mau berpindah hati. Ya kira-kira seperti itu, Bu.
Jadi bagi saya yang perlu dikembangkan adalah bagaimana sikap kita untuk memberikan kemandirian bagi konseli. Sekaligus juga menjadi pertanyaan untuk Ibu. Kira-kira bagaimana cara ketika kami itu dimutasikan, terus perlahan-lahan kami boleh melepas pendampingan kami kepada satu orang konseli. Ya, kira-kira begitu. Ya. Terima kasih. Terima kasih Pak Endro untuk masukannya, pertanyaannya, dan sharingnya. Sebetulnya kan kalau pindah, apa yang harus berhenti? Bisa nggak jarak jauh konselingnya? Bisa kan? Bisa dilanjutkan? Iya, bisa melalui telepon atau juga tatap muka, walaupun tidak sesering biasanya. Tapi bagaimana sampai tidak lagi menimbulkan ketergantungan, Bu? Nah, kalau itu sih proses konseling kita, bagaimana membuat konseling tidak bergantung pada kita, karena kalau konseling bergantung pada kita, kita harus waspada, mungkin proses konseling kita ada kekeliruan sehingga menyebabkan dia bergantung. Konseling itu tidak boleh membuat konseling bergantung pada konselornya. Kalau itu terjadi, itu berarti something wrong. Ada sesuatu yang keliru di proses kita. Gitu. Ya. Begitu ya, Pak Hendro. Jadi jangan sampai memang tidak boleh membuat konseling tergantung pada kita. Dia harus mandiri juga untuk mengambil keputusannya, meskipun dia membutuhkan kita untuk proses konseling itu, tapi tidak boleh membuat dia tergantung kepada kita. Begitu. Ya, Pak Hendro? Ya. Terima kasih. Iya. Baik. Terima kasih. Terima kasih, Pak Hendro. Ada lagi barangkali? Saya, Bu. Terima kasih, Bu Liana. Ya, saya Krista, Ibu. Ya, Bu. Yang perlu saya kembangkan adalah percaya pada proses. Saya kadang-kadang tidak sabar melihat konseli itu tidak move on, padahal menurut saya itu persoalannya ringan gitu ya. Gemes gitu kan. Nah, di situ saya merasa harus sabar. Kemudian pada sikap holistik. Selama ini sebelum belajar di PCF, saya pikir konseling itu hanya ngurus soal mental spiritual. Ternyata ada sosial dan fisik juga. Itu, terima kasih. Terima kasih Bu Krista. Jadi percaya pada proses dan holistik ya, mudah-mudahan bisa dikembangkan itu nanti pelan-pelan. Silakan yang lain, Ibu Bapak. Saya Bu. Ya, Pak Andris. Ya Ibu, terima kasih. Setelah mengetahui 10 sikap konselor, yang harus saya kembangkan di sini sikap netral. Ini ada contoh kasus, sekaligus saya ingin bertanya ke Ibu gimana cara netral itu otonom agar, ya? Sikap maaf. Ya, otonom. Ya, oke. Ya, gini Bu, kebetulan saya dosen di IAKN Ambon, di Prodi Pastoral Konseling. Di Prodi ini, dosen-dosen Prodi ini semua konselor juga, tetapi sering sekali terjadi bentrok antar dosen, antar dosen karena perbedaan pendapat. Terus yang sering bentrok itu pimpinan prodi. Nah, mereka sering meminta masukan, pendapat kepada saya untuk menyelesaikan masalah yang terjadi. Maksud saya ingin bertanya kepada Ibu, gimana sih saya agar bersikap netral, tidak memihak kepada pimpinan yang memang kaprodi, ketua program studi, dan yang bawahan yang sementara bentrok ini. Jadi saya tidak memihak ke salah satu. Saya sebagai konselor saya harus netral gitu. Gimana Bu caranya? Oh iya. Ya Pak, terima kasih Pak Andris. Kalau kasusnya Bapak itu kan kasus yang umum ya, bukan dalam konseling. Artinya bagaimana kita selalu seringkali diperhadapkan pada
situasi di mana kita harus bersikap netral menghadapi mungkin dua pendapat yang berbeda. Nah, itu masalah pribadi kalau begitu ya. Tapi yang dimaksud dengan konseling ini, kita bersikap netral itu artinya kita tidak memihak kepada konseling kita, tapi juga tidak memihak kepada mereka yang mengutus dia. Kita bisa melihat secara objektif, secara netral persoalan-persoalan konseling. Itu maksudnya. Bukan bagaimana saya sebagai pribadi bisa bersikap netral terhadap dua pertikaian yang terjadi, apakah itu di lingkungan saudara, di lingkungan masyarakat, di lingkungan pekerjaan kita. Bukan itu, Pak, maksudnya. Ya, terima kasih Pak Andris. Ya, mari Ibu dan Bapak yang lain, baru 4 yang mengemukakan Bu. sikap, ya, Bu C. Ya, kalau menurut saya ada 2 sikap yang perlu saya kembangkan ya Bu. Ya. Yang pertama adalah empati, sebab empati adalah dasar hal yang paling utama yang ada untuk melengkapi 9 sikap lainnya begitu ya. Ya. Saya mencoba merenung bagaimana, karena selama ini yang biasa kami lakukan hanya pada tahap simpati begitu. Jadi mengembangkan sikap empati itu lebih lagi begitu, supaya saya betul-betul terkesan tidak klise pernyataan-pernyataan empati kita begitu kepada konseling. Kemudian sikap yang kedua, terbuka Bu, karena saya orangnya tertutup. Orang yang tertutup, dan kemudian salah satu sikap dari konselor pastoral yang harus dikembangkan kalau kami mau jadi konselor adalah terbuka begitu. Terbuka dalam arti kita tidak praduga-praduga, tidak menimbulkan kecurigaan, ada bias kepada konseli kita ya Bu ya. Dan saya itu yang harus saya, kadang-kadang kalau orang datang begitu ya, punya masalah, mendampingi, kadang-kadang harus saya jujur bahwa terkadang kita kemudian berprasangka yang tidak-tidak begitu. Karena kita belum mampu untuk, saya belum mampu untuk menyatakan empati saya begitu, masuk dalam penghayatan yang dalam terhadap apa yang dilakukan oleh konseli, dan saya pikir itu 2 hal yang harus saya kembangkan dalam diri saya kalau saya mau jadi konselor pastoral. Ya, terima kasih Ibu J. Terima kasih. Berikutnya silahkan. Saya Bu. Ya, silahkan Bu Yosefin. Ada 3 hal Bu sementara ini karena beberapa saya masih coba dalami. Yang pertama tentang tertarik. Kadang-kadang saya masih dipengaruhi oleh mood saya, itu saya akui, ketika saya menghadapi masalah yang kayaknya saya tidak tertarik, atau mood saya pada saat orang itu hadir tidak sedang bagus, akhirnya konsentrasinya juga tidak penuh. Itu yang saya akui. Sehingga kadang-kadang ketika ada sesuatu yang terjadi di luar ekspektasi saya atau mood saya sedang tidak baik, saya berusaha untuk meningkatkan atau berusaha untuk fokus, tapi akhirnya terbentur dengan energi saya yang akhirnya kayak terpacu, terkuras gitu Bu, karena saya harus memaksakan diri untuk melawan mood dalam diri saya dan tertarik pada atau memperhatikan pada orang lain. Kemudian yang kedua, percaya pada proses. Nah, ini yang saya rasakan juga terkait dengan rasa tertarik tadi. Ketika saya sudah di awal sekali merasa kurang tertarik, sehingga saya mulai muncul keraguan, kurang percaya akan proses yang dijalani, baik oleh konseli maupun oleh saya gitu. Kadang-kadang saya menjadi ragu, kadang-kadang saya merasa baiknya saya diam saja dulu, saya tidak berkomentar apa-apa karena saya tidak yakin dengan apa yang akan mau saya sampaikan begitu. Kemudian yang ketiga tentang holistik, di mana selama ini saya merasa saya hanya terfokus pada soal
fisiknya aja, oh dia lemah, oh dia capek, oh dia tidak bersemangat begitu, kemudian tidak memperhatikan aspek-aspek lainnya gitu. Saya selalu berpikir aspek-aspek lainnya itu muncul hanya karena fisiknya dia aja gitu. Jadi yang harus dikuatkan itu ya sehatnya dia, kuatnya dia, kemampuan dia untuk bisa berpikir lagi secara logis gitu. Jadi mengesampingkan aspek-aspek yang selama ini sudah saya temukan dari materi di sini mengenai sosial, spiritual, dan mental, dan sebagainya. Itu Bu dari saya. Terima kasih. Ya, terima kasih Ibu Yosefin. Nanti kita akan bahas lagi secara mendalam mengenai masalah fisik ya, karena itu bukan secara fisik artinya tubuh jasmani kita saja. Ya, nanti kita akan masuk ke situ kalau membahas kasus. Ya, tapi terima kasih. Jadi tadi 3 sikap ya, Ibu berkata tertarik, holistik, satu lagi? Percaya pada proses. Oh oke, ya baik. Terima kasih Ibu. Kita lanjutkan, silakan yang lain. Ya, saya Bu. Raden Bu. Ya Pak Raden, silakan. Mana saja yang masih perlu dikembangkan? Ya. Saya pikir bahwa 10 sikap ini saling mengisi, saling berhubungan satu dengan yang lain. Tidak ada yang dan semua sama. Dan karena itu 10 sikap ini perlu kita kembangkan secara bersama karena saling melengkapi satu dengan yang lain. Kalau kita hanya mau dominan pada satu sikap, bisa menjadi sikap yang lainnya. Jadi bagi saya, yang perlu dikembangkan ini, ke-10 sikap ini, semua harus dikembangkan lebih baik, lebih tajam, karena ke-10 sikap saling mempengaruhi satu dengan yang lain. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Raden. Memang 10 sikap itu harus kita miliki sebagai konselor pastoral. Pertanyaannya adalah, kalau untuk Bapak pribadi, sikap mana yang masih perlu? Artinya gini Pak, barangkali Bapak sudah punya beberapa sikap yang itu dianggap sudah saya kuasai lah, sudah saya miliki lah. Tapi masih ada beberapa sikap yang belum. Nah, ini di sini yang ditanyakan adalah sikap mana yang masih perlu Bapak kembangkan di antara 10 sikap itu? Barangkali ada yang paling perlu saya kembangkan. Misalnya mungkin empati, saya belum bisa sama sekali atau baru sedikit. Kalau yang percaya pada proses mungkin saya sudah bisa, atau holistik mungkin saya sudah bisa, tapi empati saya belum bisa. Misalnya kayak gitu loh Pak. Ya, kalau menurut Pak Raden, kira-kira sikap mana yang masih yang paling perlu dikembangkan? Paling perlu dikembangkan. Ya. Dari 10 sikap yang sudah kita pelajari, yang saya lebih kepada pendalaman lebih kepada holistik. Oh, oke. Holistik. Ya. Holistik Pak ya. Terima kasih Pak Raden. Terima kasih Bu. Ya, kita lanjut ke yang lain, silakan. Saya Ibu. Silakan Ibu siapa? Bu Ian. Ya, Ibu Ian, silakan Ibu Ian. Ya, sikap yang masih saya perlu kembangkan yang pertama sikap empati. Karena sikap ini berkaitan dengan keterampilan mendengarkan. Jadi kalau saya sebelum ikut, walaupun pendeta, tapi belajar di PCF baru bisa terbuka wawasannya. Selama ini dalam proses konseling kita senantiasa mencari fakta dan data, tidak menyatakan rasa empati. Jadi itu kayak sesuatu hal yang perlu saya kembangkan. Bahkan juga ketika dalam proses kuliah ini lalu ada yang menyatakan persoalan masalah, saya ini masih
masih belajar untuk bagaimana sih saya bisa mengembangkan empati dengan kata-kata yang memang menjelaskan bahwa saya empati gitu Bu. Lalu dan saya baca juga itu empati ada berkaitan dengan proses keterampilan mendengarkan. Kadang-kala kalau kita sudah bertemu sama konseli 100% pusat perhatian kita hanya kepada konseli, tidak harus memikirkan yang lain-lain. Kadang-kala kan ketika kita duduk mendengarkan orang lain, muncul itu pikiran-pikiran, oh saya belum ini di rumah, oh saya belum ini di sini di rumah, bikin ini bikin itu, jadi nanti mengganggu pikiran. Jadi saya berpikir sikap yang perlu saya kembangkan itu sikap empati, karena saya betul-betul belum menguasainya Ibu. Kemudian yang kedua, sikap holistik, bagaimana bisa mengetahui 4 aspek fisik, mental, sosial, dan spiritual, dan bagaimana bisa mengkaitkan 4 aspek itu satu dengan yang lain, punya keterkaitan seperti apa, dan bagaimana juga bisa membangun hubungan dengan, misalnya dalam kasus holistik, ada yang harus saya butuh bantuan orang yang memang khusus di bidang itu secara misalnya mental atau secara spiritual. Nah, hubungan kerjasama itu apalagi saya menyadari bahwa saya ini agak intrapersonal, bukan interpersonal saya orangnya. Jadi sikap keterbukaan dalam hal nanti menjalin hubungan dengan orang lain itu juga secara holistik saya harus bisa kembang. Terima kasih Ibu. Baik. Terima kasih Bu Ian. Masih ada Ibu dan Bapak? Silakan. Baru 8. Silakan. Ya, saya Ibu. Saya akan mencoba. Ya, silakan. Ya, Ibu Eka. Kalau saya percaya pada proses, Bu. Ya, yang selama ini saya termasuk orang yang nggak sabaran gitu. Selama ini yang saya hadapi adalah anak-anak ABG, anak-anak usia SMP, dan dengan segala pergumulan mereka gitu ya. Dan kemudian ketika dikonselingi, akhirnya kami memanggil orang tua gitu. Dan ya biasanya sih kenapa anak berbuat seperti itu karena pola asuh gitu ya, pola asuh. Jadi ada perbedaan antara pola asuh ayah dan ibunya. Nah, di dalam konseling tiga itu, orang tua, mama, papa, dan anaknya itu seringkali saya nggak sabaran gitu dengan prosesnya. Berkali-kali misalnya saya konseling terpisah gitu antara anaknya atau mama papanya gitu, itu ya nggak pernah ada ketemu titik tengah gitu. Nah, akhirnya mungkin mereka berhebat sendiri atau tidak ada perubahan sikap gitu ya, berkali-kali dikasih tahu tidak ada perubahan sikap, tidak ada perubahan pola asuh juga gitu, dan selalu berulang-ulang. Nah, di situ yang saya agak jengkel gitu Bu. Jadi mungkin apa ya, itu yang perlu saya pelajari sih. Nah, bagaimana saya bisa mempercayai setiap proses meskipun kejadiannya berulang-ulang dan susah untuk dikasih tahu gitu ya. Seperti itu Bu saya. Terima kasih. Terima kasih Ibu Eka. Ya, silakan yang lainnya. Mari Ibu dan Bapak. Saya Bu. Ya, silakan Pak Donald. Saya pikir sih rata-rata mungkin apalagi pendeta pada sama semua ini ceritanya. Yang pertama memang berempati. Memang setuju banget Ibu dengan kita belajar dengan Ibu. Betul-betul selama ini yang ternyata kita kerjakan itu hanya bersimpati. Bukan berempati. Dan saya benar-benar belajar bahwa ternyata hanya bersimpati saja tidak cukup. Tapi berempati justru akan menolong konseli, tapi juga menolong saya sebagai konselor bisa lebih mudah memahami dia, memahami perasaannya, dan saya yakin akan jauh lebih simpel sebenarnya hasilnya. Tapi yang kedua, Ibu, pada kata percaya pada proses tadi, mungkin barangkali Bu, kita ini sudah terbiasa kepingin cepat, udah tutup dengan doa selesai, gitu kira-kira. Namun belajar dengan Ibu, betapa kita diingatkan bahwa proses itu sangat penting. Melihat bagaimana dia bersikap akhirnya, bagaimana dia bertumbuh dengan setiap proses konseling yang kita buat. Tapi yang terakhir ada pada holistiknya, Ibu. Memang selama ini kita hanya berpikir pada hal yang spiritual saja.
pada Alkitab saja, namun ternyata belajar ini akhirnya kita mengerti ada aspek fisik, ada aspek mental, ada aspek sosial, bukan hanya spiritual belaka. Saya pikir saya sangat terberkati secara pribadi dan harus mengembangkan. Semuanya akan saya kembangkan, namun di ketiga area ini saya berpikir Ibu sangat penting untuk akhirnya memang saya kembangkan. Mungkin saya punya satu pertanyaan juga lagi nih, Bu Liana. Silakan Pak Donald. Ada statement memang saya setuju Ibu, sekalipun pada pelaksanaannya saya pikir bolehkah Ibu berikan batasan bahwa konselor tidak akan membuat konseli bergantung kepada dia. Kan begitu. Adakah batasan-batasan tertentu? Bukankah karena mereka mencari kita, karena memang mereka sangat berharap banyak dengan kita. Termasuk kadang-kadang barangkali Ibu, bahkan seorang konseli kan berharap kita membuat keputusan untuk dia kan Ibu, atau memilihkan keputusan untuk dia. Kadang-kadang ada konseli yang memang tidak bisa membuat keputusan sama sekali, dia ragu sampai harus kita bimbang. Bagaimana caranya Ibu? Apakah ada batasan ketergantungan konseli dengan konselor itu seperti apa Ibu? Terima kasih Bu. Iya, terima kasih Pak Donald untuk refleksi Pak Donald. Saya senang bahwa Pak Donald bisa melihat 3 sikap yang masih perlu dikembangkan, itu luar biasa hasil refleksinya. Mengenai pertanyaan Pak Donald, memang rata-rata kita itu senang kalau tidak perlu mengambil keputusan. Tetapi kita harus ingat bahwa proses konseling itu bukan seperti kalau kita ke dokter. Dokter yang menentukan obatnya setelah tahu sakitnya, gitu kan. Nah, konseling kita ada juga yang berharap begitu. Jadi pokoknya saya datang, lalu menerima saja apa keputusan dari konselor. Kita tahu bahwa konselor tidak boleh mengambilkan keputusan bagi konselingnya. Saya kira Pak Toto sudah panjang lebar menjelaskan itu. Tetapi kita membimbing dia untuk mempertimbangkan, melihat positif negatifnya setiap keputusan, baru memutuskan. Karena yang bertanggung jawab terhadap diri konseli adalah konseli itu sendiri. Konselor tidak bertanggung jawab terhadap keputusan yang diambil oleh konseli, dalam arti begini. Konseli senangnya kan begini, mancing-mancing. Jadi bagaimana Pak? Saya harus milih A atau B nih? Ya. Nah, kadang-kadang kita lalu tergoda. Oh, yang A aja. Yang A itu lebih baik kalau menurut saya. Nah, kalau terjadi apa-apa, resiko kita loh. Lah Bapak nyuruh saya milih A, itu kan? Ya saya milih A dong. Sebetulnya saya maunya B. Nah, jadi makanya itu juga untuk keamanan dalam tanda petik diri kita sendiri, setiap keputusan itu perlu dibuat oleh konseli dengan kesadarannya sendiri setelah kita memberikan pertimbangan-pertimbangan ya bersama dengan konseli, setiap solusi plus minusnya. Kalau kamu memilih A itu begini, kalau kamu memilih B begini. Nah, sekarang mau yang mana? Coba dipikir-pikir. Nah, tetapi keputusan selalu di pihak konseli. Kita sudah memberikan gambaran panjang lebar mengenai solusinya. Itu Pak Donald. Bagaimana kalau seorang konseli membuat keputusan yang bahkan bertentangan dengan prinsip kekristenan yang kita pahami? Nah, itu dia. Itu yang saya pernah itu punya konseling yang awalnya dia seorang Katolik dan dia pada saat pertama kali konseling dia bilang begini, saya datang ke Ibu, saya ingin minta pendapat profesional karena kalau saya datang ke Romo saya sudah tahu jawabannya bahwa saya tidak boleh bercerai, ya kan? Jadi karena itu saya datang kepada Ibu. Kalau menurut pertimbangan profesional saya harus bercerai, ya Ibu berikan aja pertimbangan itu. Nah, hati-hati karena barangkali karena background kita juga sebagai Kristen, itu paling tidak juga mempengaruhi konseling yang kita berikan. Tetapi kita perlu memberikan pertimbangan-pertimbangan yang profesional baik buruknya. Jadi kalau menurut agama memang tidak boleh bercerai.
Tetapi pertimbangan-pertimbangan psikologis Anda lihat seperti ini, seperti itu, dan seterusnya. Nah, kalau efek perceraian itu seperti ini, kalau tidak seperti ini, nah silakan dia disuruh memilih. Walaupun pasti itu kalau seorang pendeta akan lebih tegas, Bu, jangan cerai. Betul enggak, Pak? Ya, Tetapi ya kalau menurut saya, kalau saya pribadi loh, kalau memang perceraian itu harus terjadi dan itu untuk kebaikan, misalnya kalau kasus-kasus KDRT, ya apa boleh buat. Kalau saya, tapi saya bukan pendeta ya. Ya, kasus maksud saya memang Ibu KDRT. sama dengan yang Ibu sampaikan. Ya. Ya, Pak. Misalnya, ya, agak sama dengan makanya tadi saya misalnya, ya. Kasus perselingkuhan misalnya, Pak. Kasus perselingkuhan itu kalau sudah dimaafkan sekali, dia begitu lagi, 2 kali, begitu lagi, sampai 4 kali misalnya. Kira-kira bagaimana? Enggak boleh cerai loh kalau menurut firman Tuhan loh. Nah, itu memang pergumulan pribadi yang tidak mudah ya, Pak Donald, saya tahu. Tetapi ya kita berharap akan hikmat Tuhan. Sekali lagi kalau saya konseling juga meminta hikmat Tuhan. Menarik itu sebetulnya. Barangkali ada Bapak Ibu yang mau nimbrung, mau memberi masukan tentang kasus ini. Ya, silakan Bapak. Pak, putus-putus ya. Ini Pak Ayub ya? Iya. Putus-putus lagi Pak. Tadi jelas putus-putus. Ya, gimana? Sudah bagus? Oh, nah sekarang udah bagus. Ya. Silakan. Tapi kok saya yang kelihatan, Pak kok nggak kelihatan? Ya, silakan. Silakan ya. Pak. Pak Ayub ya. Ya Pak Ayub. Saya baru-baru mengalami hal yang sama seperti yang disampaikan tadi, bahwa saya menghadapi salah seorang anggota jemaat yang sudah berada di ujung tanduk seperti itu, dan akhirnya setelah melalui proses pendampingan, akhirnya mereka katakan, satu orang mengatakan, dari sisi perempuan mengatakan, saya mengambil keputusan untuk bercerai. Nah, justru ini yang saya mau pertanyakan, kira-kira saya berada pada posisi yang mana ini, Bu? Sebab saya justru merasa kecewa bahwa ternyata si ibu ini akhirnya memilih untuk cerai. Oke lah, seperti yang Ibu katakan tadi, bahwa pada prinsipnya seorang hamba Tuhan, seorang pendeta pasti memilih untuk menawarkan jangan cerai. Dan memang di awal percakapan itu si perempuan ini mengatakan, oke, saya akan membuka hati dan mau untuk berbaikan. Tetapi ternyata setelah percakapan-percakapan selanjutnya berbalik. Ya, keputusan yang diambil perempuan ini mengatakan, saya harus cerai. Baru-baru kemarin dia berjumpa dengan saya, dia katakan, minta maaf Pak Pendeta karena saya terpaksa memilih seperti itu. Saya sedikit kecil hati dan kecewa kenapa anggota jemaat saya akhirnya memilih seperti itu. Dan kira-kira kalau seperti itu Ibu, saya berada di posisi mana dan apa yang saya harus kembangkan untuk lebih ini, ya seperti yang dikatakan. Ya, terima kasih Pak. Jadi kalau jalan keluar ya, kalau menurut saya, kalau memang itu bertentangan dengan hati nurani kita
kita stop konselingnya, kita referral, kita rujuk ke yang lain. Kalau itu berlawanan dengan hati nurani kita, sangat berlawanan. Ya, bisa begitu. Artinya saya tidak sanggup, saya pribadi sebagai konselor kan boleh, saya merasa tidak sanggup meneruskan konseling ini karena itu bertentangan dengan hati nurani saya. Jadi saya bisa merujuk itu ke profesional yang lain. Bisa. Artinya bukan berarti bahwa saya lari dari tanggung jawab loh. Tapi saya nggak sampai, hati nurani saya nggak sampai kalau dia memilih seperti itu gitu loh. Itu bisa, baiklah sebelum Anda mengambil keputusan itu apakah bisa dipertimbangkan untuk bisa ke ahli lain barangkali mau konseling yang lebih baik atau apa yang lebih tepat dan sebagainya. Tapi bukan itu berarti, bisa. Bukan berarti kita gagal ya, Bu? Oh, bukan berarti kita gagal. Itu karena ya sama seperti kalau misalnya seorang dokter ternyata sakitnya pasiennya adalah penyakit dalam dan saya bukan seorang ahli penyakit dalam, saya pasti merujuk toh ke penyakit dalam misalnya. Silakan Ibu dan Bapak ke konselor keluarga misalnya, yang barangkali akan lebih intens membantu persoalan ini gitu. Karena kan ada kemungkinan seorang konselor keluarga bisa mengatasi itu dengan lebih tepat barangkali. Jadi Ibu kira-kira salahkah ketika saya mengatakan ya keputusan yang itu yang bagaimana Pak Ayub mengatakan salahkah kalau kita mengatakan jawaban terakhir saya kemarin untuk Ibu itu saya katakan ya itu pilihan Ibu. Ya, enggak apa-apa. Tapi Bapak sudah memberikan semua solusi dengan plus minusnya kan? Iya. Kalau misalnya terus bagaimana? Kalau cerai bagaimana? Konsekuensinya plus minus sudah toh? Betul Ibu, ya. Ya. Saya kira walaupun kita menangis, kalau itu pilihan bagaimana? Sama saya kira ketika Tuhan Yesus juga akan menangis ketika kita mengambil jalan yang salah. Ya kan? Betul enggak? Tuhan Yesus juga akan menangis kalau kita mengambil pilihan yang salah, tapi apakah Tuhan melarang selalu melarang? Tidak kan? Sama seperti pengambilan buah pengetahuan baik dan buruk, sebetulnya Allah bisa melarang itu dengan segala caranya, tetapi dia tetap memberikan kebebasan kepada Adam dan Hawa untuk memilih. Sama seperti itu, sebetulnya walaupun Tuhan menangis kalau anaknya berdosa, tetapi itu pilihan kita. Ya. Baik, terima kasih Pak Ayu, Pak Donald. Masih ada Ibu dan Bapak? Ya, saya Bu. Ya. Baik, silakan Ibu. Ibu Heni, halo, apa kabar Bu? Baik. Ya, menurut saya yang perlu dikembangkan adalah universalitas. Artinya ketika saya berhadapan dengan konseli yang memiliki perbedaan budaya, tradisi, dan kebiasaan-kebiasaan. Nah, kadang saya memakai cara berpikir saya, budaya saya, untuk mendampingi mereka, begitu. Ya. Saya tidak mencoba masuk dengan tradisi dan budaya yang mereka miliki, dan itu ternyata sangat tidak mudah, gitu. Ya. Karena dari cara berpikir saya, akal sehat saya merasa sepertinya tradisi atau budaya seperti ini tidak harus dihidupi pada masa sekarang ini, begitu. Ya. Itu aja, Bu. Ya, terima kasih Bu Heni untuk masukannya. Baik, Ibu dan Bapak, kita akan melanjutkan ke diskusi kelompok karena Bu. ini ya Masih bisa Bu? Oh ya, ya Bu Grace, silakan Bu. Terima kasih. Saya cenderung melihat masih kesulitan pada sikap percaya pada proses Bu.
Mungkin juga dikarenakan saya seorang pendeta dan situasi kita seringkali maunya serba cepat dan pemahaman jemaat itu biasanya kalau pendeta menyelesaikan itu tidak lama langsung selesai begitu. Jadi kemarin saya bertemu kendala itu. Saya diberikan kepercayaan hari ini, misalnya hari ini diberi kesempatan untuk mengkonseli anak dari keluarga itu, lalu diharapkan besoknya sudah ada hasil. Artinya saya dipaksa untuk mengerjakan itu, sementara saya tidak bisa seperti itu, Ibu. Jadi kemarin agak kesulitan karena saya tahu bahwa prosesnya tidak hanya satu kali. Itu. Kemudian ada proses juga bersama keluarga, sama seperti itu. Jadi awalnya bercakap bersama suami istri yang bertengkar itu. Tetapi pada akhirnya susah sekali ketemu ketika bersama. Maka saya membagi waktu satu-satu. Saya bantu satu-satu anak-anaknya. Tapi mereka menginginkan itu tidak dalam proses lama dan membutuhkan waktu. Harus secepatnya. Itu yang masih jadi kendala untuk saya, Ibu. Terima kasih. Mereka masih menganggap kita Bu, bisa Bu, saya tukang sulap ya. Ya. Baik, Pak Rustam, silahkan. Bisa Bu, saya. Ya. Bisa? Dari 10 sikap konselor itu, saya coba untuk mau merenungkan diri dulu supaya mendapat apa sebetulnya yang harus saya kembangkan dari 10 sikap itu terkait dengan pertanyaan tadi. Maka pertama saya harus jujur mengakui bahwa saya ini orangnya punya kecenderungan yang terlalu mengutamakan tugas pokok. Artinya ketika saya punya pekerjaan itu maunya kita harus tuntaskan itu. Sehingga dari cara saya itu maka ini akan menghalangi saya untuk berada pada sikap tertarik. Nah, karena itu saya berpikir yang pertama yang harus saya kembangkan sebetulnya adalah sikap tertarik itu. Yang kedua, selama ini harus diakui bahwa cara pastoral kita itu terlalu berada pada paradigma lama, terletak hanya menekankan sisi spiritual. Sebagai pendeta kita datang ke rumah anggota jemaat selaku konseli, kita datang bercakap sedikit, lalu kita baca Alkitab, kita khotbah di situ, lalu kita berdoa, sudah selesai kita pulang. Akibatnya konseli seolah-olah itu jadi objek dan kita jadi subjek. Kita tempatkan konseli sebagai objek. Dan kita terjebak pada secara pendampingan yang hanya tidak utuh. Karena itu menurut saya hal kedua yang perlu dikembangkan adalah holistik tadi. Yang ketiga dari realitas cara kita yang selama ini dalam tanda petik keliru. Maka ya holistik yang kedua, bangga yang hal ketiga adalah kita pada akhirnya kebingungan mau kemana sebenarnya arah konseling kita terhadap konseling kita. Kemana arahnya? Sehingga hal ketiga yang perlu dikembangkan adalah kenal diri. Jadi buat saya sebetulnya baik dari kekurangan saya selaku konselor maupun kebiasaan selama ini yang sudah terbangun, ada 3 sikap itu yang perlu dikembangkan dari 10 sikap itu. Pertama tertarik, kemudian holistik, dan ketiga kenal diri. Barangkali itu, Ibu. Baik, terima kasih Pak Rustam. Baik teman-teman, saya senang karena teman-teman sudah bisa mengemukakan atau paling tidak menuliskan sikap-sikap mana yang harus dikembangkan, karena itu merupakan titik tumpu untuk pengembangan diri. Kalau apa yang dikembangkan saja tidak tahu, bagaimana mengembangkan. Jadi kalau teman-teman sudah tahu mana yang dikembangkan, nah langkah berikutnya adalah upaya untuk mengembangkannya. Nah, kita mungkin masih akan berbicara itu, tetapi kita harus masuk ke dalam diskusi kelompok karena waktu. Mungkin dari diskusi kelompok ini yang tadi mengatakan saya masih perlu mengembangkan holistik, akan makin mudah mengembangkan itu karena kasus ini saya coba untuk melihat dari holistik. Kak Eca, silahkan, saya minta tolong ditayangkan kasusnya. Ada 3 hal yang harus didiskusikan Ibu dan Bapak. Yang pertama itu kasus
Yang kedua itu adalah pertanyaan yang jawabannya sudah ada di buku, jadi itu mudah sekali. Kita akan diskusi 30 menit. Sesudah itu kita akan membahasnya dalam kelas besar. Pembagiannya bisa seperti yang lalu ya Kak Eca, 6 kelompok. Baik, yang pertama dalam diskusi kelompok tolong dibahas kasus ini. Slide sebelumnya. Oke, kasus. Nah, ini. Sejak menikah 15 tahun yang lalu sampai sekarang ini, Bu Rita selalu dililit masalah keuangan. Hutang di mana? Dia dan suaminya telah bekerja keras, tapi rupanya kondisi keuangan mereka dari hari ke hari semakin payah. Menurut Anda masalah apa yang dihadapi oleh Bu Rita? Ya. Kemungkinan masalah apa yang dihadapi oleh Bu Rita dengan kondisi seperti yang dideskripsikan ini. Itu yang pertama ya, Ibu dan Bapak. Coba dilihat dari aspek holistik, karena kita ini latihan melihat holistik, secara holistik. Kasus pertama. Yang kedua yang perlu didiskusikan, tugas diskusi, slide terakhir Kak Eca. Nah, mengapa konselor pastoral harus memiliki 10 sikap tersebut? Kemudian berikutnya, jelaskan mengapa 10 sikap tersebut diibaratkan sebagai pelangi. Jadi Ibu dan Bapak, kita punya 30 menit untuk diskusi. Silakan membagi diri dalam kelompok. Kalau ada pertanyaan yang tidak jelas, silakan boleh ditanyakan. Tapi ada 3 topik yang dibahas dalam diskusi. Apakah cukup jelas Ibu dan Bapak? Jelas. Ya, oke. Silakan Kak Eca dibagi dalam kelompok, 6 kelompok, 30 menit waktunya dari sekarang. Ditayangkan pertanyaan pertama, Bu. Ulang kembali. Ya, oke. Ya, kasusnya. Gini. Yang kasus Kak Eca. Ya, Ibu. Jadi kita ini terus terang saya memberitahu bocorannya. Kita akan melatih secara holistik Ibu dan Bapak. Ya, sebetulnya statementnya itu faktanya adalah tentang Bu Rita yang sejak menikah 15 tahun sampai sekarang, berarti sudah 15 tahun menikah, itu masalah keuangan terus, hutang di mana-mana. Mereka itu suami istri sudah bekerja keras, tapi kok kondisi keuangan mereka dari hari ke hari semakin payah. Menurut Ibu dan Bapak, itu masalah apa yang dihadapi oleh Bu Rita? Kayaknya mudah ya, masalah keuangan dong. Ya, itu fisik. Saya memberitahu. Coba dilihat, masalah apa lagi yang mungkin mereka alami dengan kondisi seperti itu. Jadi, cukup jelas Ibu dan Bapak, kita latihan holistik ini, supaya bisa menyoroti kasus ini dari 3 aspek yang lain. Cukup jelas Ibu Ian dan Bapak Ibu lain? Iya Bu, cukup jelas. Ya. Ini kasus ini menarik kasusnya, kelihatannya hanya masalah keuangan, tapi coba dilihat itu bisa holistik itu. Nanti pembahasannya mudah-mudahan akan menarik. Nah, ini akan nanti menjawab Ibu Eka dan tadi pertanyaan Ibu Ian ya yang mengapa sikap itu pertanyaan siapa ya tadi yang pertama harus memiliki sikap semuanya, gimana kalau tidak gitu ya, tadi itu akan menjawab itu. Baik, silakan Kak Eca bisa dibagi dalam kelompok. Sekarang pukul 6 kita akan kembali ke kelas besar pukul 6.30. Tolong di dalam tiap kelompok ditunjuk jubir supaya bisa membacakan hasil kesimpulan dari kelompok. Terima kasih Ibu dan Bapak, selamat diskusi. Terima kasih atas kunjungan Anda. Jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan sajian kami yang lain. Dan jangan lupa juga getarkan lonceng kebersamaan kita.